Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenai hari kiamat, banyak orang yang memprediksikan tentang kapan hari kiamat itu akan datang. Namun terlepas itu, beberapa ulama mengatakan bahwa umur umat Islam tidak sampai 1500 tahun. Benarkah hal itu akan terjadi? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Robku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Dalam surah tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengabarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tentang terjadinya kiamat hanya ada di sisi Allah semata. Hanya Dialah yang mengetahui masalahnya dengan jelas dan kapan terjadinya. Tidak seorang pun dari penduduk langit dan bumi mengetahuinya. Namun ada ulama yang mengatakan kalau umur Islam tidak akan mencapai 1500 tahun. Seperti yang dikutip dari konsultasi syariah.com dalam mukadimah Ibnu Khaldun, diantaranya ulama yang memprediksi itu adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau menggali berbagai dalil meskipun sekalipun dhaif dan menyimpulkan bahwa kehancuran dunia setelah 500 tahun setelah kenabian. Sedangkan saat ini telah melewati 1400 pasca kenabian dan bisa dibuktikan kalau prediksinya tidak benar. Menyusul selanjutnya adalah Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada 911 Hijriah. Beliau menulis satu kumpulan riwayat yang berjudul Al-Kasyaf yang menyimpulkan bahwa kiamat akan terjadi di awal abad 1500 Hijriah. Menanggapi hal itu, para ulama menganggap pendapat tersebut tidak memiliki dasar yang cukup jelas, sehingga pendapat Asyuyuti tidak bisa dijadikan pegangan. Jika pandangan itu benar, maka semua orang akan mengetahui kapan kiamat akan dimulai, sehingga semua orang pasti akan bersiap-siap. Hal ini tentu saja bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa waktu kiamat tidak dapat diketahui oleh siapapun. Hal ini juga sebagaimana difirmankan oleh Allah. Orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabb-Mulah dikembalikan kesudahannya. Quran Surat An-Naziat ayat 42-44. Mencoba menggali waktu hari kiamat sama sekali tidak memiliki urgensi bagi kehidupan manusia. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang berusaha menyiapkan amal baik yang bisa menjadi bekal di hari kiamat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada orang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan kiamat. Di situ Nabi SAW justru balik bertanya, "Celaka kamu, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat?" Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi mengenai hari kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengenai perhitungan 1500 tahun hanyalah pendapat berupa perhitungan dari sebagian ulama saja tanpa hadis yang memperkuat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Jauh melihat masa depan, rupanya Nabi Muhammad SAW pernah memprediksi di mana seiring berjalannya waktu, sepertinya manusia akan mengalami perubahan mulai dari sifat, sikap, hingga pandangan tak terkecuali untuk agama sendiri. Berikut ini ada beberapa keanehan umat Islam menurut Nabi Muhammad SAW. Kelak, masjid tidak lagi dipandang bangunan yang terlihat suci. Umat muslim akan memandang masjid menjadi bangunan yang aneh. Hal ini dikarenakan bahwa sejumlah orang akan berlomba-lomba mendesain bangunan masjid seindah mungkin. Berdiri megah, dibangun dengan menghabiskan dana yang fantastis dan segenap tenaga. Namun sayangnya meski dibangun di wilayah yang padat penduduknya, orang-orang merasa enggan atau malas untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid.
Al-Quran tidak lagi menjadi tuntunan. Sejumlah umat Islam akan memandang mushaf Al-Quran sebagai barang yang aneh. Orang-orang akan berlomba-lomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka tak segan untuk membeli sejumlah Al-Quran dengan desain yang menarik, indah dipandang, isi dalamnya berwarna-warni dan juga mahal. Namun setelah berhasil dimiliki, Al-Quran hanya sekedar bagian dari koleksi saja dan hanya menjadi simbol kebanggaan. Bukannya diamalkan, namun kemungkinan kitab suci lebih sering berada di lemari dan jarang sekali untuk dibaca. Apalagi harus menghayati maknanya dan kandungan setiap ayatnya. Banyak orang yang memiliki tekad untuk menjadi hafiz Al-Quran. Namun sayangnya kebanyakan orang hanya sekedar menghafal Al-Quran saja, namun sedikit untuk mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nggak menutup kemungkinan, walaupun mendapat julukan sebagai penghafal Quran, namun harus tersandung tindakan kriminal karena tidak mau mengaplikasikan ajaran Quran di kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26 di mana wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Quran surat An-Nur ayat 26. Namun anehnya pada masa mendatang yang diprediksi Nabi Muhammad SAW justru akan banyak terjadi sebaliknya, di mana perempuan solihah akan bersuami lelaki yang tidak taat menjalankan tuntunan agamanya, dan begitu pula dengan laki-laki solih justru bisa mendapatkan istri yang bukan termasuk kategori solihah. Naudzubillahi min dzalik, semoga kita tidak termasuk salah satunya. Jika wajarnya orang alim yang berilmu dan berpandangan luas mengenai agama akan didengar dan menjadi tauladan bagi umat. Namun di masa nanti Nabi Muhammad SAW memprediksi bahwa sejumlah orang justru sudah enggan lagi untuk mendengar fatwa-fatwa atau pembicaraannya yang dilontarkan dari orang-orang alim dan berilmu. Kebanyakan dari mereka hanya menjadikan nasihat dari orang alim sebagai tontonan, bukan sebagai tuntunan hidup. Astagfirullahaladzim. Sementara itu, Imam Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin mengutip sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Haris ibnu Umairah. Jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman tersebut akan banyak ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya. Namun sangat sedikit sekali dari kalangan mereka yang benar-benar ulama atau memahami ilmu agama dan hatinya takut kepada Allah. Pada zaman tersebut akan banyak sekali orang yang memerlukan bantuan, namun sangat sedikit sekali orang yang mau menolong mereka. Dan pada zaman tersebut keikhlasan dalam mencari ilmu sudah sirna. Orang-orang mencari ilmu hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka. Haris ibnu Umairah merasa heran, kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hal tersebut akan terjadi?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Nanti apabila ibadah sholat telah dimatikan, orang-orang tidak mengaplikasikan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Menjamurnya suap menyuap atau jual beli hukum dan jabatan, serta orang-orang telah rela menjual agama demi kesenangan hidup di dunia semata. Jika keadaan tersebut sudah terjadi, maka selamatkanlah dirimu." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.